selamat pagi. Saya adalah seorang pendidik yang mengabdi di salah satu ujung timur Kabupaten Manggarai Timur. Nama saya adalah Sabina Yoviti Rimbung. Saya mengabdi di SD Wainunung, Kecamatan Pocoranaka Timur, Kabupaten Manggarai Timur. Saya adalah salah seorang peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan tahap 4 di Universitas Hamzah Wadi. Hari ini saya akan melakukan pembelajaran di kelas 4. Video pembelajaran ini akan dikirim sebagai video pembelajaran uji kinerja. Terima kasih. Hari ini Ibu minta satu orang menjadi pemimpin untuk memimpin doa. Silakan. Ya, teman-teman yang hadir. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Ya, hadir semua, tidak ada yang sakit. Baik, selama masa pandemi ini bagaimanapun juga anak-anak harus tetap dalam keadaan sehat ya. Makan makanan yang sehat, kemudian olahraga, dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, ya, hindari kerumunan, itu penting. Baik, masih siap untuk belajar? Masih. Bagaimana kalau kita tepuk PPK? Silakan berdiri. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Terima kasih. Silakan duduk. Iya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu. Ibu kita Kartini, putri sejati. Silakan anak. Sekarang Ibu akan menampilkan sesuatu. Ibu minta kamu perhatikan dengan baik, kamu amati dengan baik apa yang Ibu akan tampilkan. Sudah? Ya, baik. Gambar apa yang ada di dalam layar? Apa yang kamu lihat di dalam? Gambar orang-orang menolong seseorang. Gambar seorang yang menolong seorang. Ya. Apa lagi? Peristiwa apa yang terjadi di dalam? Coba. Apa? Orang yang jatuh dari sepeda. Kamu di dalam ini ada nilai pahlawan atau tidak yang ditampilkan dalam gambar ini? Ada ya? Nilai pahlawan apa yang ditampilkan? Coba. Menolong seseorang. Iya, menolong. Jadi hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita ya, yaitu tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, dan pembelajaran yang ketiga. Baik, ada beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, nanti setelah anak-anak menyimak kisah tentang Raja Balaputra Dewa, kalian bisa menjawab pertanyaan dan menceritakan kembali bagaimana kisah Raja Balaputra Dewa. Itu yang pertama. Lalu berikut nanti kalian akan melakukan percobaan. Nah, setelah kalian melakukan percobaan, kalian bisa menentukan dan membuktikan sifat cahaya. Lalu setelah itu kalian melaporkan hasil percobaan dalam bentuk tulisan. Ya, itu ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun alurnya adalah pertama nanti kalian akan mengamati bagaimana Ibu akan menampilkan sebuah video, kalian mendengarkan itu, lalu kalian akan Ibu berikan LKPD dalam kelompok, nanti setelah itu kalian akan mengerjakan. Baik, sepakat untuk memulai pembelajaran kita hari ini? Sepakat. Siap belajar? Sikap pahlawanan itu apa? Coba satu orang baca, coba. Tolong menolong, apa lagi? Berani. Berani, apa lagi? Kebenaran. Ya. Menolong orang lain. Kenai. Dalam hal apa contohnya kalian menolong orang lain? Coba. Teman yang terjatuh. Teman yang terjatuh. Apa yang kamu lakukan ketika teman jatuh? Membantu untuk berdiri. Apa lagi? Ya, itu yang bisa kamu. Apa lagi? Meminjamkan pulpen kepada teman. Iya, meminjamkan pulpen kepada apa ya, Bu? Siapa kita punya pahlawan di Manggarai ini? Mortang Rua, ya? Mortang Rua.
Jadi sekarang kita akan melihat bagaimana kisah Raja Balaputra Dewa. Balaputra Dewa menjadi raja di puncak keemasannya dalam berbagai bidang, ada ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Nah, Balaputra Dewa ini berjuang membangun. Sudah mendengarkan kisah Balaputra Dewa? Sudah. Ya. Sudah mencatat semua poin-poin pentingnya? Sudah. Karena kalian sudah mendengarkan dengan baik kisah Raja Balaputra Dewa, sekarang kita akan mengerjakan tugas. Siap? Siap. Jadi setiap kelompok nanti Ibu akan bagikan LKPD. Jadi kerjasama yang baik dalam kelompok. Setiap kelompok Ibu akan kerjakan, dibaca baik-baik ya. Dibacakan baik-baik. Langkah-langkah kegiatannya apa? Dibaca baik. Dikerjakan, ada kolomnya ya. Isi di bawah itu. Ya. Tulis di sini. Tulisnya itu di bagian bawah. Apa sikap kepahlawanannya? Apa benda bersejarah? Apa cara positif? Apa nilai perjuangannya? Ditulis ya. Nah, kalau ada ini boleh kamu maksudnya supaya sini loh. Nah, tinggal di sini di bawah titik-titiknya itu. Oke. Di sini. Ya, silakan tanyakan. Apa dia punya perbuatan untuk belajar dari budaya? Apa hasilnya yang bisa dilihat? Ya, kita kumpul. Oke, baik, selesai. Ya, sudah? Kelompok mana yang belum? Sudah semua? Oke, sudah semua? Ya, baik. Karena pekerjaannya sudah selesai, tadi kerjasama tidak dalam kelompok? Kerjasama dalam kelompok. Baik, sekarang siap untuk presentasi. Siap? Masih semangat belajar? Masih. Kita tepuk semangat dulu. Masih nggak tepuk semangat? Oh, Ya. Ya, di luar. Silakan. Ya, peregangan dulu. Tepuk semangat. Ya. Baik, sudah ya? Sudah semua? Sekarang siap untuk presentasi. Harus berani. Kelompok mana dulu yang mau mengutus salah satu temannya untuk membacakan hasil pekerjaannya? Kelompok siapa dulu? Terserah mau kelompok siapa dulu, silahkan. Oke, mari kita sambut kelompok yang pertama. Silakan. Nah, tugas kita yang lain, ingat kesepakatannya begini. Tugas kita yang lain, kamu mendengarkan dengan baik presentasi dari kelompoknya kamu yang tampil. Kamu tinggal cocokkan. Kira-kira jawabannya sesuai dengan kamu atau tidak? Atau apakah jawabannya benar atau tidak? Kamu menyimak dengan baik ya? Baik, silakan. Selamat pagi teman-teman. Ayo konsentrasi ke sini. Mendengarkan. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya. Hasil diskusi kami yaitu sikap kepahlawanan Balaputra Dewa adalah sikap tolong-menolong. Benda bersejarah Candi Muara Takus yang terletak. Ada kelompok yang ingin menanggapi? Ya? Sudah? Oke, baik. Nanti kelompok lain kan menjawab sendiri toh. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok ini. Mempresentasikan diskusi kami. Oke. Sikap kepahlawanan tolong menolong, berani menegakkan keadilan,
Ya. Benda bersejarah. Sejarah. Candi Muara Takus. Selamat pagi. Ya. Saya ingin mempresentasikan pekerjaan kami. Ulang. Saya ingin mempresentasikan pekerjaan kami. Pelan-pelan. Mempresentasikan. Coba. Mempresentasikan pekerjaan kami. Oke. Lanjut. Sikap kepalawanan, mementingkan kepentingan bersama. Ya. Benda bersejarah. Teman-teman, selamat pagi. Saya ingin membacakan hasil presentasi dari kelompok kami. Sikap kepahlawanan, mementingkan kepentingan bersama. Benda bersejarah, Candi Muara Takus. Ajaran positif, memikirkan kepentingan. Keempat kelompok sudah membacakan hasil. Karena sudah mengerjakan, sudah menulis toh di NKPD. Sekarang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, menceritakan kembali dengan bahasanya kamu kisah Bala Putra Dewa. Tadi sudah mendengar kan? Ayo, Ibu minta sekarang siapa nih perwakilan kelompok mana yang mau tampil maju? Jangan malu salah, harus berani, harus yakin bahwa saya sudah menyimak dengan baik, maka saya juga siap tampil. Silakan. Ayo, mari kita sambut teman kita dengan tepuk tangan. Perhatikan ke sini, ketika orang sedang berbicara, kita mendengarkan. Itu bisa dipasang. Ya. Raja Bala Putra Dewa adalah raja dari kerajaan Sriwijaya. Nafas. Sikap kepahlawanan yang dia miliki adalah sikap tolong menolong. Benda peninggalan dari Raja Bala Putra Dewa adalah candi, tingkat keperluan bersama daripada keperluan dirinya sendiri. Selesai? Tos dulu. Ya, sudah tampilkan habis toh? Ya, tepuk tangan sekali lagi. Putra Dewa adalah raja yang menghuni di kerajaan Sriwijaya. Raja Bala Putra Dewa memperjuangkan untuk membangun armada laut. Ia berusaha keras untuk membangun armada laut yang berfungsi untuk membantu rakyat untuk melakukan aktivitas di perairan. Raja Bala Putra Dewa adalah seorang raja yang mementingkan kepentingan bersama dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Salah satu peninggalannya adalah Candi Muara Takus yang terletak di Riau. Sudah? Good. Tos. Raja dari Sriwijaya. Sikap kepahlawanannya adalah ingin mementingkan kepentingan. Nama benda peninggalan dari Raja Bala Putra Dewa. Candi apa? Candi apa? Lantang. Candi Muara Takus. Terletak di mana? Kamu sudah mengerjakan dengan baik, bahkan sudah tampil dengan baik. Ya. Siapa tokoh dalam video yang kita nonton tadi? Coba. Raja Bala Putra Dewa. Dia pemimpin kerajaan apa? Sriwijaya. Apa peninggalannya? Apa? Candi Muara Takus. Candi Muara Takus. Apa yang dia bangun pada saat itu? Kamu sudah bekerja dengan baik, sudah berdiskusi dengan baik, bahkan sudah tampil dengan baik. Masih mau lanjut belajar? Masih. Lanjut belajar? Bagaimana suasana dalam ruangan ini kalau seandainya tidak ada jendela di ruangan ini? Gelap. Apa sih? Gelap. Tidak ada udara. Tidak ada udara. Di sana tadi apa? Gelap. Gelap. Siapa yang suka tinggal di ruangan yang gelap? Suka tinggal di ruangan gelap? Ya? Oke. Pernah melihat hantu? Tidak. Baik. Sekarang perhatikan lagi di sini. Oke. Apa kamu senang tinggal di ruangan yang gelap? Tidak.
Mengapa kamu tidak senang tinggal di ruangan yang gelap? Karena tidak bisa melihat. Oke, tidak bisa? Melihat. Tidak bisa melihat? Apa tujuan ibu tanya seperti itu? Hari ini kita masih lanjut belajar tentang cahaya, oke? Ya, cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang membantu kita untuk melihat, membantu kita melihat. Tadi kamu sebutkan ada itu sinar matahari, ada lampu. Itu adalah sumber cahaya, itu adalah sumber cahaya. Jadi sumber cahaya adalah benda-benda yang mengeluarkan cahaya. Baik. Sekarang perhatikan yang ibu praktikkan. Apa yang ibu pegang? Salah satu sumber cahaya, yaitu cahaya senter. Kalau pada siang hari, apakah kita memerlukan senter? Ya. Ya, kenapa kita tidak perlu senter? Matahari. Sinar matahari atau cahaya matahari adalah itu cahaya yang paling kuat, paling besar. Walaupun kita punya 1000 buah senter, tidak bisa mengalahkan kekuatan cahaya 5 cahaya dari sifat cahaya, yaitu 1. Cahaya menembus benda bening. Ya, 2. Cahaya dapat dipancarkan. 3. Cahaya dapat tubuh. Ya, 4. Cahaya dapat dibiaskan. Terakhir, Cahaya dapat sampaikan di sini tentang sifat-sifat cahaya. Jadi, saya persiapkan baik-baik. Masih siap? Siap saja? Siap ya? Nah, sekarang hari ini tadi kami sampaikan tadi bahwa kita membuat percobaan, ya. Sekarang kalian akan membuat percobaan untuk membuktikan 2 buah sifat cahaya. Setiap kelompok nanti ibu panggil, setiap kelompok panggil untuk mengambil peralatan percobaan. Tapi kita buat perjanjian dulu. Ingat, buat perjanjian. Nanti ibu akan bagikan LKPD. Perhatikan baik-baik langkah-langkah dalam LKPD, ya. Perhatikan baik-baik langkah-langkah kegiatan dalam LKPD. Kamu punya ruang meja, kamu punya tingkah laku supaya peralatan itu tidak merusak atau tidak mencelakai kalian, ya. Baik, setiap anggota kelompok harus bekerja sama. Kita siap untuk melakukan percobaan? Siap ya? Baik. Sekarang ibu minta setiap kelompok untuk mengutus temannya mengambil peralatan. Kelompok 1. Hati-hati menggunakan ini ya. Ya, ini. Kertas mereka. Perhatikan baik-baik urutan langkah-langkah dalam LKPD. Ya. Barang-barang yang kamu gunakan ini adalah barang-barang yang berbahaya. Jadi perhatikan baik-baik. Ya. Ada 2 percobaan yang akan kita lakukan. Ya. Ada di urutan itunya di LKPD sudah berurutan dia punya. Silakan kamu melakukan, kemudian jangan lupa mencatat hasilnya. Seperti yang tadi, 1 orang bangsa kimia, bahasa LKPD itu, bahasa LKPD kegiatan apa yang pertama? Perlengkapannya. Buku mana? Ya, dicek ya. Ulang lagi ceknya seperti tadi itu. Gitu. Ya, dicek macam tadi itu. Cek ya. Dapat menulis pendalami senter kelas ini potongan jadwal papan triplek Kamu dari bilang kiri pening plastik pening boleh. Oh boleh. Ya, gelas berwarna ya. Ya. Kelas itu udah ngajayan sih. Sekarang kita melakukan percobaan yang kedua. Oke.
Di situ di LKPD apa dia untuk apa? Saya dapat dipancarkan. Silakan lakukan percobaan. Perhatikan bagaimana posisi. Oh ya. Kerja sesuai dengan LKPD. Bagaimana petunjuk di LKPD? Ya, oke. Kemudian Juga kan cermin di samping potongan karton. Suapkan cahaya senter ke cermin. ya, lalu perhatikan. Mana ya? Cahaya terlihat. Pakai ini sudah. Ayo perhatikan semua di kesimpulan, ayo. Di kesimpulan perhatikan semua. Sudah? Ya. Sekarang dari hasil percobaan itu, kamu kerja itu. Setelah melaksanakan kegiatan pada percobaan 1 dapat disimpulkan bahwa benda yang dapat ditembus oleh lampu senter disebut benda apa? Benda berwarna. Sudah? Baik. Sekarang LKPD-nya disimpan. Satu orang anggota kelompok kembalikan baru percobaan. Giliran setiap kelompok akan melaporkan hasil pekerjaannya. Silakan kelompok mana yang duluan? Oke. Selamat pagi. Sekali lagi semangat. Selamat pagi teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengamatan benda yang tembus cahaya dan tidak tembus cahaya. 1. Gelas bening, tembus cahaya. 2. Gelas berwarna, tidak tembus cahaya. 3. Karton, tidak tembus cahaya. 4. Plastik bening, tembus cahaya. 5. Piring bening, tembus cahaya. 6. Buku, tidak tembus cahaya. Tabel pengamatan cahaya yang dapat dipantulkan. Cahaya terlihat pada karton. Sekarang kelompok ini akan membacakan kesimpulannya. Saya akan membacakan kesimpulan kami. Perhatikan. 1. Setelah melaksanakan kegiatan pada percobaan 1, dapat disimpulkan bahwa A. Benda yang dapat ditembus lampu senter disebut benda bening. B. Benda yang tidak dapat ditembus lampu senter disebut benda gelap. 2. Setelah melaksanakan kegiatan pada percobaan 2, dapat disimpulkan bahwa benda yang dapat memantulkan cahaya dengan sempurna adalah cermin. Teman-teman, itulah. Teman-teman, saya akan melaporkan hasil diskusi kami tentang pengamatan benda yang tembus cahaya dan tidak tembus cahaya. Nomor 1, gelas bening, tembus cahaya. Nomor 2, gelas berwarna, tidak tembus cahaya. Nomor 3, karton, tidak tembus cahaya. Nomor 4, plastik bening, tembus cahaya. Nomor 5, piring bening, tembus cahaya. Nomor 6, buku, tidak tembus cahaya. Yang kedua, tabel pengamatan cahaya yang dapat dilakukan. Cahaya terlihat pada karton. Kesimpulan 1. Setelah melaksanakan kegiatan pada percobaan 1, dapat disimpulkan bahwa A. Benda yang dapat ditembus lampu senter disebut benda bening. B. Benda yang tidak dapat ditembus lampu senter disebut benda berwarna. Nomor 2. Setelah melaksanakan
kegiatan pada percobaan 2, dapat disimpulkan bahwa benda yang dapat membantu cahaya dengan sempurna adalah senter. Saya akan melaporkan hasil kerja kelompok kami tentang pengamatan benda-benda yang tembus cahaya dan tidak tembus cahaya. 1. Gelas bening, tembus cahaya. 2. Gelas berwarna, tidak tembus cahaya. 3. Karton, tidak tembus cahaya. 4. Plastik bening, tembus cahaya. 5. Piring bening, tembus cahaya. 6. Buku, tidak tembus cahaya. Tabel pengamatan cahaya dapat dipantulkan. Cahaya terlihat pada karton. Kesimpulan. 1. Setelah melaksanakan kegiatan pada percobaan 1, dapat disimpulkan bahwa A. Benda yang dapat ditembus lampu senter disebut benda bening. B. Benda yang tidak dapat ditembus lampu senter disebut benda gelap. 2. Setelah melaksanakan kegiatan pada percobaan 2, dapat disimpulkan bahwa A. Benda yang dapat menyatukan cahaya dengan sempurna disebut. Saya ingin membaca hasil diskusikan. Mana benda? Gelas, tembus cahaya. Gelas berwarna, tidak tembus cahaya. Karton, tidak tembus cahaya. Plastik bening, tembus cahaya. Piring bening, tembus cahaya. Buku, tidak tembus cahaya. Tabel pengamatan cahaya dapat dipantulkan. Cahaya terlihat pada karton. Kesimpulan. Benda yang dapat ditembus lampu senter disebut bening. Benda yang tidak dapat ditembus lampu disebut karton. A. Benda yang dapat memantulkan cahaya dengan sempurna. Kelompok kalian, semua kelompok sudah tampil dengan bagus, sudah bekerja sama. Buktinya adalah kalian bisa menyelesaikan PPP dengan baik. Tepuk 1 kali, tepuk 3 kali. Ya, baik. Sekali lagi bertanya. Benda yang dapat ditembus oleh cahaya disebut apa tadi? Benda bening. Benda yang tidak dapat ditembus cahaya disebut yang dapat memancarkan cahaya disebut apa? Cermin. Cermin. Cermin adalah benda yang sangat sempurna untuk memantulkan cahaya. Baik. Kalau begitu, coba sebutkan sifat cahaya berdasarkan percobaan kalian. Cahaya dapat dipantulkan. Good. Satu lagi apa tadi? Cahaya dapat menembus benda bening. Iya, baik. Coba sama-sama sebutkan 2 sifat cahaya yang baru saja kita buktikan dalam percobaan tadi. Satu apa? Cahaya menembus benda yang dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. 1, 2. Cahaya dapat menembus. Kita hari ini, Ibu mau tanya nih. Apa yang kalian rasakan dari pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Ya. Mengapa kalian senang? Karena pembelajarannya menyenangkan, menarik. Oke, baik. Menarik. Apa pengetahuan yang sudah kamu dapatkan hari ini? Yang kamu dapatkan hari ini apa? Apa yang kita belajar hari ini? Tentang sifat-sifat cahaya. Apa lagi? Tentang pahlawan. Ya, apa lagi? Tentang sikap mementingkan kepentingan bersama. Iya, yaitu yang ditampilkan oleh siapa tadi? Raja. Raja siapa tadi? Raja Bala. Bala akan melakukan postes ya. Sekarang persiapkan, Ibu akan membagikan soal. Silakan. Ya. Kerjakan secara sendiri. Ada waktunya kita mengerjakan tugas kelompok, ada waktunya kita mengerjakan tugas sendiri. Soal dibaca baik-baik. Ibu beri waktu kamu 10 menit mengerjakannya. 2, 3.
Tepuk tangan. Menutup pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk menjadi pemimpin. Marilah. Pembelajaran kita hari ini selesai. Ingat, jangan lupa untuk selalu menerapkan adaptasi kebiasaan baru ya. Selalu cuci tangan, Memakai masker, menjaga jaga jarak. Jangan lupa makan makanan yang bergizi dengan olahraga ya. Selamat siang semuanya. Siang.